Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, edukasi kali ini akan membahas kembali yaitu kisi-kisi terbaru soal pretest PPG 2022. Yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai seputar tentang PTK. Sebelum kita membahas soal, mari kita cek yaitu kisi-kisi terbaru dari Kemendikbud. Oke, perhatikan di sini kisi-kisi seleksi akademik pendidikan profesi guru 2022 yaitu seputar mengenai tentang penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang perlu kita ketahui di sini yang kita bahas adalah yang pertama materinya tentang penelitian pendidikan dan subtopiknya yaitu penelitian pendidikan ya, tindakan kelas. Dan indikatornya yang akan kita bahas adalah memanfaatkan hasil penelitian pembelajaran atau PTK. Ini level kognitifnya yaitu C5. Dan kita bahas juga yaitu bagaimana membedakan penelitian PTK dan bukan PTK, yaitu level kognitifnya yaitu C4. Dan yang ketiga yaitu mengenai tentang proposal penelitian tindakan kelas. Indikator yang akan kita bahas yaitu bagaimana merumuskan judul PTK berdasarkan analisis situasi pembelajaran. Di sini karena dia menganalisis, maka level kognitifnya yaitu C5. Dan yang keempat yaitu proposal, masih mengenai tentang proposal, namun di sini yaitu permasalahan, yaitu bagaimana cara menemukan solusi permasalahan dengan menggunakan kaidah penelitian. Sedangkan subtopiknya adalah proposal penelitian tindakan kelas dan indikator yang akan kita bahas adalah bagaimana cara menentukan indikator keberhasilan PTK yang sesuai. Karena di sini masih menentukan, maka level kognitifnya yaitu C3. Dan yang kelima yaitu merumuskan ya, rumusan masalah yang sesuai dengan penelitian tindakan kelas. Karena di sini sudah membahas mengenai tentang bagaimana cara merumuskan, maka di sini level kognitifnya adalah C5 Bapak Ibu. Ini merupakan kisi-kisi terbaru yang akan kita bahas kali ini yaitu PTK Bapak Ibu. Kita lihat bentuk soal yang pertama Bapak Ibu. Soal nomor 1 yaitu penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas, menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, agar diperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Manfaat PTK bagi sekolah adalah untuk meningkatkan, di sini indikatornya atau kata kuncinya adalah manfaat PTK bagi sekolah Bapak Ibu. Ingat sekali lagi, karena manfaat PTK itu banyak. Selain bagi sekolah, juga bagi pendidik itu sendiri. A. Kemampuan guru di bidang instruksional. B. Kualitas pendidikan di sekolah yang bersangkutan. C. Daya inovasi pada diri guru. D. Kualitas pembelajaran di kelas. E. Kinerja guru. Di sini sebenarnya kita sudah bisa menentukan jawaban Bapak Ibu. Karena kan di sini kata kuncinya adalah manfaat PTK bagi sekolah. Berarti kalau bagi sekolah, di sini tidak secara langsung kepada guru tersebut, ya. Di sini bisa kita lihat ini kemampuan guru katanya, kemampuan guru. Maka bukan, ya, karena manfaat untuk sekolah, bukan manfaat untuk guru itu sendiri. Yang B, kualitas pendidik di sekolah yang bersangkutan. Di sini kualitas pendidik di sekolah yang bersangkutan. Ini bisa jadi Bapak Ibu. Dan C yaitu daya inovasi pada diri guru sendiri. Ini bukan, ya. D kualitas pembelajaran di kelas. Karena di sini pembelajaran di kelas, maka guru itu sendiri. Ini bukan. E yaitu kinerja guru itu sendiri. Maka yang E juga bukan. Mengapa? Alasannya apa gitu ya? Di sini kan manfaat PTK bagi sekolah gitu ya, bagi sekolah. Maka otomatis ya untuk sekolah gitu ya. Kalau kemampuan guru di bidang instruksional ini manfaat untuk guru itu sendiri atau pendidik. Sedangkan
C, D, E ini juga manfaatnya untuk pendidik atau bagi guru itu sendiri. Sedangkan di sini yaitu manfaat bagi sekolah. Maka sudah jelas di sini yaitu jawabannya apa? Jawabannya adalah B, yaitu kualitas pendidik di sekolah yang bersangkutan. Mari kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Dasar-dasarnya apa? Kita lihat di sini pembahasannya Bapak Ibu. Oke, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas menggunakan suatu tindakan Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar diperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Adapun manfaat PTK itu sendiri, ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, yang mana menghasilkan laporan PTK yang dapat dijadikan bahan panduan bagi para pendidik. Yang kedua, menumbuh kembangkan kebiasaan, budaya, atau tradisi penelitian, ya, ilmiah di kalangan pendidik. Ini untuk guru ya. Oke. Yang ketiga, mewujudkan kerjasama, ya, kolaborasi atau sinergi antar pendidik. Nah, maka karena di sini antar pendidik, maka untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidik di sekolah. Dan untuk meningkatkan kemampuan pendidik, memupuk dan meningkatkan keterlibatan pendidik itu sendiri, mendorong terwujudnya proses belajar yang menarik, ini manfaat untuk pendidik. Namun kalau manfaat untuk sekolah, ya, yang pertama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, ini bagi para pendidik atau guru ya. Dan yang kedua yaitu meningkatkan mutu dan kualitas pendidik di sekolah. Berarti sudah jelas tadi jawabannya Bapak Ibu. Ya di sini jawabannya adalah untuk kualitas pendidik di sekolah yang bersangkutan. Oke ya Bapak Ibu ya. Oke lanjut. Kita lanjut soal nomor 2. Pada penelitian tindakan kelas ada 4 tahapan atau siklus penelitian. Urutan tahapan yang benar adalah A. Pengamatan, perencanaan, penelitian, refleksi. B. Perencanaan, penelitian, refleksi, pengamatan. C. Pengamatan, pelaksanaan, perencanaan, refleksi. D. Penelitian, perencanaan, pengamatan, refleksi. E. Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Kita perlu perhatikan yaitu tahapan-tahapan penelitian ya tindakan kelas. Kita lihat Bapak Ibu pembahasannya. Untuk tahapan penelitian tindakan kelas terdapat 2 siklus Bapak Ibu. Oke, kita bahas pertama siklus yang pertama. Oke. Siklus 1 itu dimulai dari perencanaan Bapak Ibu, ya, dimulai dari perencanaan. Setelah kita melakukan perencanaan suatu permasalahan tersebut, ya, baru kita pelaksanaan ya. Dari perencanaan tersebut kita pelaksanakan. Dan pelaksanaan tersebut baru setelah pelaksanaan baru kita melakukan pengamatan ya. Kita melakukan pengamatan. Setelah pengamatan barulah lari ke refleksi yang keempat. Yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama dari perencanaan, pelaksanaan langsung ke pengamatan, setelah pengamatan ke refleksi. Inilah siklus pertama Bapak Ibu. Ya, jika siklus pertama ini tidak berhasil, maka dari refleksi akan mengulang kembali yaitu dari perencanaan. Nah, masuklah siklus kedua ya. Pada siklus kedua ini sama tahapannya dengan siklus pertama, yaitu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Dan setelah siklus kedua ini ya, setelah direfleksi ini barulah nanti timbul hasilnya. Hasilnya di sini tanda tanya apakah berhasil atau tidak, itu tergantung dari pengamatan itu sendiri ya, atau penelitian itu sendiri. Jadi untuk PTK itu terdapat dari siklus 1 dan siklus 2, yang mana dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Artinya dimulai dari perencanaan dan diakhiri dari refleksi. Maka kita lihat yaitu pada soal nomor 2 ini. Tadi dimulai dari, yaitu untuk soal nomor 2 ini dimulai dari pengamatan ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat di sini. 4 tahapan penelitian tindakan kelas yang benar adalah tadi dimulai dari pengamatan. Kita lihat di sini. Tadi dimulai dari perencanaan ya. Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, baru ke refleksi. Jadi jawabannya ini adalah
untuk soal nomor 2 ya, soal nomor 2. Berarti dimulai dari perencanaan Bapak Ibu ya. Oke, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Berarti jawabannya benar adalah E ya. Tadi dimulai dari perencanaan dan diakhiri dari sampai ke refleksi. Berarti jawabannya untuk soal nomor 2 ini adalah yang E Bapak Ibu. Oke ya. Jelas. Kita lihat di sini. Dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi pada siklus 1. Begitu pula pada siklus kedua ya Bapak Ibu. Oke. Lanjut. Kita lanjutkan yaitu soal ketiga. Oke. Yang dimaksud dengan perencanaan tindak lanjut dalam PTK adalah, oke, yang dimaksud dengan perencanaan tindak lanjut pada PTK adalah A. Menyusun tindakan perbaikan untuk siklus berikutnya. Oke. B. Merevisi pedoman observasi. C. Menyusun proposal PTK. D. Menentukan metode yang akan digunakan. E. Menyusun instrumen. Kita perhatikan Bapak Ibu. Di sini kan kata kuncinya adalah tindak lanjut ya, tindak lanjut. Yang dimaksud dengan perencanaan tindak lanjut. Artinya gini, pada siklus pertama tidak berhasil, maka kita melakukan yaitu perencanaan tindak lanjut untuk siklus yang kedua. Oke. Bahkan untuk nomor 3 ini sudah jelas yaitu menyusun tindakan. Karena kan di sini perencanaan tindakan ya, tindak lanjut. Maka kita perlu menyusun tindakan. Berarti jawabannya adalah yang A, yaitu menyusun tindakan perbaikan untuk siklus berikutnya. Karena di sini kata kuncinya adalah tindak lanjut. Biasanya dalam perencanaan tindak lanjut itu, apabila pada siklus pertama tidak berhasil, ya, maka kita lanjutkan pada siklus kedua Bapak Ibu. Oke ya, maka jawabannya adalah A. Oke. Kita lanjut soal nomor 4. Pada penelitian tindakan kelas ada 4 tahapan, ya, atau siklus penelitian yang harus dilalui. Salah satu tahapannya adalah refleksi. Refleksi paling tepat dilakukan oleh peneliti PTK pada saat, oke, di sini ya. Oke, kita lihat kata kuncinya Bapak Ibu. Kata kuncinya sini ada refleksi ya. Refleksi paling tepat dilakukan oleh peneliti PTK pada saat. Oke. Refleksi ini adalah tahapan yang keempat Bapak Ibu ya. Dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, hingga refleksi. Oke. Refleksi ini paling tepat dilakukan oleh peneliti PTK pada saat A. Sebelum menyusun proposal, ini sebelum. B. Sesudah mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi. Oke. C. Sesudah menentukan upaya tindakan perbaikan, sesudah menentukan. D. Sesudah melakukan upaya perbaikan. E. Sebelum melakukan perencanaan. Di sini kan kata kuncinya adalah refleksi, ya, refleksi yang paling tepat dilakukan oleh peneliti. Maka pada siklus 1 tadi, apabila kita tidak berhasil, maka kita masuk ke siklus kedua, ya, dengan kata kunci. Pada siklus pertama tadi, jika kita tidak berhasil, oke, kita lihat Bapak Ibu di sini ya. Oke, ini. Pada siklus pertama ini, jika tidak kita berhasil, maka kita akan melanjutkan yaitu pada siklus kedua. Namun dengan catatan, mengapa kita bisa melanjutkan siklus kedua? Secara otomatis kita sudah melakukan ya. Kita sudah melakukan pengamatan ya. Kita sudah melakukan pengamatan pada siklus pertama. Berarti sudah melakukan ya. Bukan sudah menentukan, namun kita sudah melakukan siklus pertama. Kita sudah melakukan pengamatan pada siklus pertama sehingga kita perlu melakukan yaitu untuk siklus kedua. Oke. Intinya berarti sudah melakukan Bapak Ibu ya, sudah melakukan siklus pertama. Maka jawaban untuk nomor 4 ini adalah sudah melakukan. Kita cari yaitu yang sudah melakukan ya. Maka jawabannya adalah yang D, yaitu sudah melakukan upaya perbaikan pada siklus pertama tadi. Oke ya. Itu refleksi tepat dilakukan oleh peneliti. Jangan terkecoh pada menentukan Bapak Ibu. Sudah menentukan upaya tindakan perbaikan. Maka sudah menentukan. Maka otomatis kita belum tentu kita sudah melakukan gitu ya. Hanya sudah menentukan aja gitu. Tapi belum melakukan. Maka refleksi paling tepat adalah sudah melakukan upaya perbaikan pada siklus pertama.
sehingga kita sudah melakukan pada siklus kedua gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini jelas Bapak Ibu pada pembahasan tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan yaitu menggambarkan perilaku yang akan diberikan kepada siswa. Ini tahapan perencanaannya tadi. Kan ada 4 tahapan ya perencanaan. Yang kedua yaitu tahapan pelaksanaan. Yaitu pada tahapan ini menguraikan hal yang telah direncanakan dan realisasi dari perencanaan. Oke, kita tandai supaya lebih mudah dipahami. Ada 4 tahapan dalam PTK. Yang pertama yaitu perencanaan. Di sini kita sebagai peneliti yaitu menggambarkan ya perilaku atau perlakuan yang akan diberikan kepada siswa. Setelah perencanaan, baru kita masuk ke pelaksanaan. Di sini kita melaksanakan atau menguraikan apa yang sudah kita rencanakan tadi, ya, dan realisasi dari perencanaan. Gitu. Yang ketiga yaitu pengamatan atau observing. Dalam pengamatan ini yaitu berisikan hasil observasi selama pelaksanaan kegiatan penelitian. Hasil pekerjaan siswa yang otentik dapat disajikan. Baru yang keempat yaitu refleksi. Refleksi ini yaitu berisikan penjelasan tentang keberhasilan atau kegagalan yang terjadi setelah selang waktu tertentu. Ya, refleksi diakhiri dengan perencanaan kembali untuk siklus berikutnya. Oke ya, Bapak Ibu ya. Jadi sudah jelas tadi jawabannya. Lanjut soal nomor 5. Perbedaan antara PTK dengan non-PTK ditinjau dari hasil akhir yang ingin dicapai terletak pada. Oke, di sini kata kunci soal nomor 5 adalah perbedaan. Tadi kan sudah jelas ya. Tadi sudah jelas di dalam kisi-kisi yaitu perbedaan PTK dan non-PTK. Sini kita kaji sini Bapak Ibu. A. Teori belajar yang akan diuji. Di sini teori belajar yang akan diuji. B. Temuan penelitian yang dapat digeneralisasikan. C. Perbaikan hasil belajar siswa dan hasil penelitian bisa langsung diterapkan. D. Meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan penelitian. E. Memodifikasi media pembelajaran. Ini perbedaan PTK dan non-PTK. Kita lihat Bapak Ibu ya pembahasannya di sini. Oke, disinilah perbedaan yaitu antara PTK dan non-PTK Bapak Ibu. Saya kaji ada 9 PTK, ada 9 langkah atau ada 9 manfaat PTK atau perbedaan PTK. 1. Untuk PTK itu dilakukan oleh guru. Oke, kita coba tandai Bapak Ibu. Untuk PTK itu sendiri ya, itu dilakukan oleh guru. Yang kedua yaitu kerepresentatifan sampel tidak menjadi persyarat yang penting. Ya, tidak menjadi persyarat yang penting. Ya. Sedangkan yang ketiga lebih mengutamakan validitas internal. 4. Tidak menuntut analisis statistik yang rumit. 5. Tidak selalu menggunakan hipotesis. 6. Bertujuan untuk memperbaiki praktek pembelajaran secara langsung. Oke, ini. 7. Hasil penelitian merupakan peningkatan mutu pembelajaran, peningkatan mutu. 8. Berlangsunglah siklus. 9. Dilakukan secara kolaboratif dan kooperatif. Ini untuk PTK. Sedangkan untuk non-PTK, oke, 1. Dilakukan oleh orang luar, artinya bukan guru. 2. Sampel harus representatif sampelnya. Kalau PTK tadi tidak menjadi persyarat penting. Yang ketiga mengutamakan validitas internal dan eksternal. Ya, kalau untuk PTK tadi hanya internal karena PTK kelas. Berikutnya 4. Menuntut analisis statistik yang rumit. Ya. Sedangkan untuk PTK tidak menuntut analisis yang rumit. Yang kelima mempersyaratkan hipotesis. Sedangkan untuk PTK tidak selalu hipotesis. Yang keenam tidak bertujuan memperbaiki praktik pembelajaran, sudah jelas karena non PTK. Yang ketujuh hasil penelitian merupakan produk ilmu. Kalau untuk PTK yaitu peningkatan mutu pembelajaran itu sendiri.
Yang ke-8 yaitu berlangsung linear atau bergerak maju. Ya, bergerak maju terus gitu ya. Oke, kalau yang ke-8 PTK yaitu berlakulah atau berlangsunglah siklus 1 2. Yang ke-9 untuk non PTK tidak kolaboratif dan individu. Sedangkan untuk PTK yaitu dilakukan secara kolaboratif dan kooperatif. Inilah perbedaan antara PTK dan non PTK. Namun di dalam soal tadi di sini perbedaan antara PTK dengan non PTK ditinjau dari hasil akhir ya. Kita lihat dari hasil akhir yang ingin dicapai terletak. Oke, di sini kata kuncinya adalah perbedaan PTK dan non PTK namun ditinjau dari hasil akhir. Untuk nomor 5 Bapak Ibu. Jika ditinjau dari hasil akhir, maka sudah jelas sini, yaitu perbaikan hasil belajar siswa dan hasil penelitian bisa langsung diterapkan. Berarti jawabannya adalah C, Bapak Ibu. Oke. Ya, alasannya sudah jelas Bapak Ibu karena kata kuncinya ditinjau dari hasil akhir. Tadi kan di sini sudah jelas. Kalau ditinjau dari semua 9 ini, maka hasil akhirnya pada PTK apa? Yaitu praktek pembelajaran secara langsung. Sedangkan PTK tidak bertujuan memperbaiki praktek pembelajaran secara langsung Bapak Ibu. Oke ya. Lanjut soal nomor 6. Dalam menyusun laporan PTK, intisari permasalahan penelitian ditulis atau disajikan di bagian. Oke. Di sini kan ada kata kuncinya yaitu intisari permasalahan atau pokok permasalahan ya. Pokok permasalahan lah ya. Ya oke. Intisari permasalahan atau pokok permasalahan penelitian ditulis atau disajikan di bagian A. Identifikasi masalah, B. Perumusan masalah, C. Pendahuluan, D. Kesimpulan, E. Tinjauan teoritis. Oke. Intisari permasalahan atau pokok permasalahan ya, pokok permasalahannya ya gitu ya. Oke, kita lihat Bapak Ibu pembahasannya. Oke. Bagian pengantar. Oke ya, bagian pengantar di sini. Untuk bagian pengantar termasuk yaitu halaman, judul, lembar pengesahan, pengantar, daftar isi, daftar tabel jika ada ya, daftar gambar jika ada, daftar lampiran, abstrak. Jadi halaman judul sampai ke abstrak ini bagian pengantar. Sedangkan bagian isi yaitu bab 1 ya, pendahuluan, itu termasuk latar belakang masalah, latar belakang masalah. Oke, berarti latar belakang masalah berarti termasuk intisari permasalahan. Oke ya, rumusan masalah, pertanyaan, tujuan, hipotesis, ya, metode dan lokasi serta sampel penelitian ini masuk kategori bab 1 atau bab pendahuluan. Berarti tadi sini letaknya ya. Oke. Tadi kan pertanyaannya adalah intisari permasalahan atau latar belakang masalah. Sedangkan pada bab 2 kajian pustakanya yaitu kerangka teoritis. Bab ketiga yaitu prosedur penelitian. Bab keempat pembahasan dan hasil penelitian. Bab kelima kesimpulan atau implementasi dan rekomendasi. Maka bagian pelengkap terdiri dari daftar pustaka sampai riwayat hidup peneliti, itu bagian pelengkap. Namun tadi pertanyaannya adalah intisari. Berarti intisari ini terletak pada bab 1 yaitu pendahuluan. Berarti jawabannya adalah C yaitu pendahuluan. Intisari permasalahan terletak pada pendahuluan Bapak Ibu. Oke ya? Jelas. Lanjut soal nomor 7. Yang dimaksud dengan proposal PTK pada dasarnya adalah, oke, ini tadi proposal juga masuk di dalam kisi-kisi. Ya, yang dimaksud dengan proposal PTK pada dasarnya adalah A. Penelitian yang dilakukan guru di sekolah. B. Prosedur penelitian yang harus dipatuhi guru pada saat melakukan penelitian. C. Rencana penelitian yang diusulkan guru untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. D. Rencana kegiatan penelitian yang diusulkan guru. E. Informasi dari pihak sekolah
agar dilaksanakan PTK oleh guru. Oke, yang dimaksud proposal ya PTK pada dasarnya adalah soal nomor 7. Kalau yang proposal ya, proposal berarti masuk ke rencana. Oke ya, sebelum kita melakukan kan kita harus punya rencana terlebih dahulu. Karena di sini adalah proposal PTK pada dasarnya ada rencana ya. Nah, oke, ada dua opsi nih. A, B udah jelas salah, A, B udah salah, E juga salah. Maka antara C dan D ya. C, rencana penelitian yang diusulkan guru untuk memperbaiki. Di sini ada untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. D, rencana kegiatan penelitian yang diusulkan guru. Berarti tujuan kita PTK apa? Maka untuk memperbaiki, berarti jawabannya adalah C. Oke ya. Berarti sudah jelas itu rencana. Karena tujuan proposal untuk mengadakan PTK tersebut adalah untuk memperbaiki pembelajaran di kelas, Bapak Ibu. Oke ya. Perhatikan soal nomor 8. Kesimpulan hasil PTK sebaiknya merupakan penjelasan-penjelasan yang disusun sesuai dengan. Oke, ini kesimpulan. Kita sudah masuk ke dalam kesimpulan. Oke, kesimpulan hasil PTK sebaiknya merupakan penjelasan yang disusun sesuai dengan A. Urutan identifikasi masalah, B. Pertanyaan penelitian, C. Temuan penelitian, D. Hasil analisis, E. Hasil dari observasi. Kesimpulan dari PTK. Maka kesimpulan hasil PTK di sini adalah pertanyaan penelitian. Itulah kesimpulan hasil PTK tersebut ya. Maka jawabannya adalah B, Bapak Ibu, untuk nomor 8. Oke, mengenai tentang bagaimana cara menentukan judul PTK, insya Allah akan kita bahas, yaitu pertemuan berikutnya. Mungkin kali ini sampai soal nomor 8, Bapak Ibu. Sekali lagi, ya, pelajari dengan baik supaya bermanfaat dan minimal kita mengetahui yaitu seputar tentang PTK. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Audio Jungle.